Etika. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, perilaku yang baik, dan juga tingkah laku yang baik, baik pada diri seseorang ataupun kepada masyarakat. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Selanjutnya, kode etik profesi polisi. Etika profesi polisi merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri seorang anggota dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika hubungan dengan masyarakat untuk mengatur perilaku polisi sesuai dengan pasal 3435 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Maka dikeluarkanlah Kode Etik Profesi Polisi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Kapolri Nopol Cap _PTI_PTI_2003 dan direvisi dengan peraturan Kapolri Nopol 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Perangkat UU dan peraturan menyangkut etika ini sudah sangat jelas dan teratur. Jadi sekarang tinggal kemauan seluruh jajaran polisi saja, terutama para petinggi Polri, untuk membenahi soal pelanggaran etika polisi yang sering terjadi. Selanjutnya, etika profesi PNS. Kode etik PNS diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 42 tahun 2004. Menurut pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah tersebut, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 peraturan pemerintah PP nomor 42 tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Selanjutnya, etika profesi hakim. Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. Pertama, berperilaku adil. Kedua, berperilaku jujur. Ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Keempat, bersikap mandiri. Kelima, berintegritas tinggi. Keenam, bertanggung jawab. Ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Kedelapan, berdisiplin tinggi. 9, berperilaku rendah hati. Dan ke-10, bersikap profesional. Selanjutnya, etika profesi jaksa. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kehidupan peradilan di negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat norma kode etik profesi jaksa yang disebut tata krama adayaksa. Selanjutnya, etika profesi advokat. Kode etik advokat di Indonesia
adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, etika profesi guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Selanjutnya, etika profesi dosen. Kode etik adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen. Kode etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen. Maka dari itu, kode etik ini menjadikan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi tentu seorang dosen adalah guru yang artinya digugu dan ditiru sehingga harus bisa menjadi teladan dalam lisan maupun dalam perbuatan. Dosen hendaknya berwawasan luas dan mengenal psikologi pendidikan. Karena anak didiknya adalah remaja yang mulai menginjak dewasa, maka pola pendidikan yang digunakan adalah pola pendidikan orang dewasa. Dosen juga seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dia miliki apabila ingin diketahui oleh mahasiswa, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Selanjutnya, etika profesi mahasiswa. Kode etik adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa, seperti 1. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur universitas. 2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya. 3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya. 4. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif. 5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin. 6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji. Selanjutnya, yang terakhir, etika profesi DPR. Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, anggota DPR RI bersepakat untuk menyusun suatu kode etik DPR RI yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI. Kode etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPR RI. Kode etik DPR meliputi kepentingan umum bangsa dan negara, integritas, keterbukaan dan konflik kepentingan, kerahasiaan, kedisiplinan, hubungan dengan konstituen atau masyarakat, perjalanan dinas, dan pelanggaran. Fearless.